Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga untuk pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Di pertemuan ketiga ini nanti saya akan membahas materi ada di KD 3.13 dan di KD 4.13. Di KD ini nanti yang akan dipelajari adalah mendiagnosis kerusakan sistem pelumasan dan memperbaiki sistem pelumasan. Untuk indikator 3.13, yang pertama adalah menganalisis kerusakan pada pompa oli, yang kedua menganalisis kerusakan pada karter, dan ketiga adalah menganalisis gejala yang diakibatkan dari kerusakan sistem pelumasan. Oke, next. Di indikator 4.14 nanti ini adalah yang pertama memperbaiki kerusakan pada pompa oli, yang kedua memperbaiki kerusakan pada karter, dan yang ketiga adalah memperbaiki kerusakan pada saringan oli. Oke, next. Yang pertama adalah komponen dari oil pump. Kita perkenalkan dulu. Yang pertama adalah oil pump atau pompa oli. Pompa oli ini fungsinya adalah mensuplai oli atau pelumas ke seluruh komponen atau bagian-bagian dari dalam mesin itu. Jadi untuk komponen pompa oli ini sudah detail gambarnya, sudah ada nomornya per komponennya. Tolong nanti bisa dilihat satu persatu. Nomor 1 ini apa namanya, nomor 2 dan seterusnya. Saya harap nanti kalian tahu satu persatu ini fungsinya. Jadi ketika nanti di sini kurang jelas, nanti bisa browsing. Contoh rotor plate ini fungsinya apa dan seterusnya. Jadi ini adalah gambar pompa oli yang letaknya ada di depan mesin, biasanya ada di belakang puli crankshaft. Ya, ini di belakang puli crankshaft atau puli poros engkol. Oke, next. Ini adalah komponen oil pan dan oil pump strainer. Oil pan itu kita bisa sebut karter, bahasa bengkelnya adalah karter, dan oil pump strainer itu adalah saringan kasar ya. Ini adalah komponennya, sama juga sudah ada nomornya masing-masing komponen atau masing-masing part. Tolong nanti dibaca untuk nama-nama komponen yang sudah ada di sini, tolong dicari fungsinya. Mungkin kalian sudah paham untuk karter sendiri fungsinya untuk apa ya, yang jelas fungsinya untuk menampung oli ya. Terus saringan kasar ini fungsinya untuk apa? Untuk saringan kasar fungsinya adalah menyaring kotoran kasar agar tidak masuk ke dalam sirkulasi pelumasan. Oke, next. Yang pertama yang kita bahas nanti ini adalah pemeriksaan oil pump atau pompa oli. Bagaimana cara memeriksanya? Ini ada, sudah jelas di sini. Periksa bibir oil seal dari kerusakan, ganti jika perlu. Jadi di sini ada namanya oil seal atau seal oli. Ini nomor 1 ya. Nomor 1. Seal oli ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menyekat agar oli tidak keluar ke bagian luar mesin. Jadi sirkulasi oli ini tetap ada di dalam mesin. Terus kalau rusak bagaimana? Nah, kalau rusak ini yang terjadi apa? Nanti akan ada kebocoran oli atau kebocoran pelumas. Jadi seal oli ini fungsinya adalah menyekat agar olinya tidak keluar di luar bagian mesin. Nah, ini. Jadi kalau ketika ini rusak harus diganti, ini tidak bisa diperbaiki. Jadi oil seal ini sekali pakai, ketika sudah rusak harus diganti. Terus cara memasangnya gimana? Ini sudah ada catatan di sini. Ketika memasang oil seal baru, press fit hingga ujungnya rata dengan ujung oil pump case. Jadi ketika pemasangan ini, biasanya ini kan pakai palu, tapi jangan langsung pakai palu, tapi ada benda yang rata untuk menekan ini. Jadi jangan langsung pakai palu, nanti itu akan menyebabkan cacat pada komponen. Jadi nanti harus press dengan komponen full oil pump ini. Terus selanjutnya periksa outer dan inner rotor plate dan oil pump case dari aus dan atau rusak.
Nah, jadi nanti komponen dalam pompanya ini yang bergerak bergesekan ini yang memompa oli di sini bisa dilihat mungkin secara kasat mata atau visual ada goresan, ada retak dan lain sebagainya. Ketika terjadi seperti itu, nanti komponennya bisa diganti. Terus apa yang diakibatkan ketika nanti ada cacat? Berarti nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tekanan olinya menurun. Jadi suplai oli untuk melumasi bagian-bagian mesin nanti menurun. Jadi harusnya nanti ketika kecepatan tinggi pelumasannya bisa tekanannya maksimal, karena komponennya ini sudah ada atau banyak yang aus, jadi tekanannya nanti kurang maksimal menyebabkan nanti pelumasannya berkurang. Oke, next. Ini pemeriksaan oil pump lagi ya. Periksa celah antara outer rotor dan case dengan menggunakan thickness gauge. Thickness gauge itu apa? Filler gauge ya. Jadi jika celah melebihi limit, ganti outer rotor atau case. Jadi ini nanti ada celahnya, limitnya. Jadi ketika nanti sudah lebar itu menyebabkan tekanannya berkurang. Makanya ada limit celah radial ini, spesifikasinya 0,310 mm. Ketika nanti sudah melebihi ini berarti wajib harus ini mengganti outer rotor atau casingnya ya. Terus periksa celah samping dengan menggunakan mistar baja dan thickness gauge. Limit celah ini pakai nanti mistar baja ya, biasanya pakai straight edge. Jadi kerataannya ketika nanti diberi mistar baja ini masuknya apa ini namanya? Filler gauge tidak boleh melebihi dari 0,15 ya. Kalau lebih dari ini ya wajib ini nanti harus diganti. Oke, next. Selanjutnya pemeriksaan oil pan dan oil pump strainer. Pemeriksaan Carter ini ya, oil pan dan oil pump strainer saringan kasar. Ini di sini pemeriksaannya hanya membersihkan oil pan dan oil pump strainer karena komponen-komponen ini rusaknya paling retak ya. Makanya di sini hanya tulisannya membersihkan, ketika nanti diperiksa ya hanya membersihkan saja ketika tidak ada keretakan. Membersihkan permukaan yang menempel antara oil pan dan silinder block. Ini biasanya ada sealer atau lem ya biasanya. Bersihkan oil sealant dan kotoran dari permukaan yang menempel pada bagian oil pan. Nah, ini bersihkan saringan oil pump strainer. Biasanya di sini ada kotoran kasar gram-gram seperti itu. Ya, gram-gram karena bekas gesekan dan seterusnya kotoran dari oli. Ini nanti akan banyak menempel di sini. Bisa membersihkan nanti dengan bensin dan menyemprot air kompresor atau angin kompresor ya. Terima kasih. Semoga video yang kalian lihat di sini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu kalian. Semoga nanti ketika kalian melihat video ini bisa mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Lanjut nanti ke pertemuan keempat. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.